Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Yudhistira Wane dalam Bincang Santai Ramadan. Dan kali ini saya sudah bersama dengan pimpinan Majelis Taklim ataupun pesantren Syababul Rahman, yaitu Pak Ustadz Muhammad Ifna. Selamat siang Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Ustadz, saat ini kan memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Nah, di dalam bulan puasa ini banyak dilema-dilema khususnya para milenial seperti saya, Pak Ustadz. Misalnya contohnya kita menjalankan bulan puasa, Pak Ustadz. Tapi sebelum buka ini pada jam 12 sudah berpikir, saya mau buka pakai ini nih, nanti apakah itu dapat mengurangi pahala puasa itu sendiri, apa hukumnya seperti apa nih Pak Ustaz? Alhamdulillah, bulan Ramadan tahun ini amat luar biasa indahnya. Bahkan ketika kita lakukan persepsi tentang Ramadan adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita, maka bentuk flashbacknya adalah iman kita ataupun ilmu kita harus lebih istiqomah dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Kamin sa'imin laisa lahu illa dzunub. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan sekedar dahaga, lapar dan dahaga saja, bukan pahala, melainkan dahaga saja, haus dan lapar saja. Dengan sebab yang tadi salah satunya adalah dia hanya berpikir menahan dirinya untuk tidak makan, untuk tidak minum, tetapi tidak memikirkan tadi fadilah daripada keutamaan bulan suci Ramadan itu, yaitu tadi bukan hanya sekedar menahan lapar, melainkan bisa menahan kemaksiatan, menahan yang sebab yang mengurangi batalnya puasa ataupun mengurangi pahalanya puasa. Salah satunya ketika ada niat kita, ntar makan apa, kembali kepada niat itu sendiri. Ketika memang niatnya sebuah hal yang menjadikan bagian daripada perjalanan, nanti buka puasa seperti ini. Tapi ketika anak milenial saat ini makan puasa, besok entar sore makan seperti apa, kolok ini segala macam, ya kembali kepada niat itu bisa menyebabkan mengurangi pahala, bisa menyebabkan kembali tadi apakah dia tujuannya untuk semangat dalam mengejar rezeki atau seperti apa ini. Ustaz, kemudian selain tadi kita sudah berpikir nih, saya sebagai mewakili milenial juga berpikir bahwa dari jam 12 sudah mikir buka mau pakai apa. Nah, ini pertanyaan dilematis lagi buat para milenial. Nah, kita kan sementara musim gadget nih Pak Ustadz, dan tidak terlepas dari digital. Nah, ketika kita mau mempelajari suatu hal yang positif di gadget, terutama YouTube Pak Ustadz. Nah, kita lihat hal positif, tapi tiba-tiba ada tayangan misalnya yang hal-hal tidak diinginkan, seperti orang joget-joget itu mengurangi hukum puasa kita, apa seperti apa nih Pak Ustadz? Untuk kita melihat kondisi seperti itu mungkin amat disayangkan ya bagi generasi bangsa kita yang milenial seperti ini, ya, ketika suatu perkara yang menyebabkan tidak ada kebaikan, maka perkara tersebut hukumnya makruh. Namun ketika perkara yang menyebabkan nilai kemaksiatan, maka jatuhnya haram, apapun yang disebabkan oleh media sosial tersebut, pelaku dan sebagainya. Namun ketika kita sebagai konsumsi ya ataupun penikmat daripada media sosial tersebut hanya sekedar mau lagi nonton media yang baik, itu tiba-tiba ada tampilan seperti itu, ya ketika kita nggak sengaja sekali, ya maaf, dan insya Allah tidak mengurangi fadilah daripada
puasa kita. Tapi ketika kita melihat kita menerusin dengan tampilan tersebut, bahkan enak lagi, bisa mengurangi pahala puasa. Batal enggak, tetapi mengurangi pahala puasa gitu. Kita iklan-iklan yang tidak disengaja seperti itu tidak mengurangi Pak Ustadz ya, tergantung balik lagi niat. Iya, tidak mengurangi. Ketika memang tadi kalau misalkan kelihatan sesaat, ya itu mungkin hadiah untuk kita gitu. Tetapi ketika memang itu dinikmatin oleh kita, ya hukumnya bisa jatuh haram bahkan dosa. Oke Pak Ustadz, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kan milenial juga banyak ditemukan status-status galau akibat percintaan di usia muda, di usia remaja Pak Ustadz. Nah, dalam puasa ini apakah memang diperbolehkan status pacaran tersebut? Dan yang kedua, ini kan termasuk zolim juga ya Pak Ustadz, ketika ada yang putus cinta terus bahkan di bulan puasa ini nangis, dan lebih parahnya dia mengungkapkan sesuatu tersebut di sosial media. Itu seperti apa Pak Ustadz? Curhat di media sosial. Selagi curhatnya itu membawa unsur nilai kebaikan, ajakan kebaikan, ya seperti ini halnya bahasanya menulis artikel baik gitu ya, ajakan kebaikan, maka tentu itu diperbolehkan ya. Kita melihat dalam surah Al-Asr itu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ini adalah sebuah nasihat dalam kebenaran, dalam kebaikan. Tetapi bagaimana kalau curhatnya itu curhat galau, curhat yang menyebabkan sebuah percintaan, ya artinya baiknya curhat yang seperti itu mah curhatnya kepada Allah aja, jangan ke media sosial. Justru akan diketahui oleh orang-orang yang melihatnya dengan curhatan tersebut. Ya, apakah pacaran boleh atau enggak? Ya artinya kalau pacaran diperbolehkan, minum khamar pun diperbolehkan berarti gitu. Ya jelas yang haram itu haram, yang halal itu halal. Artinya tidak diperkenankan untuk update di posting hal yang negatif, apalagi sedang galau ya Pak Ustadz. Iya, begitu betul, ya? betul. Pak Ustadz, terkait pendalaman lagi nih, karena kan ada juga pacaran ini tidak murni buat bersentuhan langsung, atau ini hanya sekedar buat memotivasi diri. Selama bulan puasa ini apakah disahkan atau tidak sih hal seperti itu, hanya buat motivasi gitu? Banyak pertanyaan itu ke saya, terutama memang di majelis ini memang banyak anak muda segala macam semuanya. Tetap kalau selagi bahasanya itu sifatnya pacaran ya tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Namun kalau sekarang sih ini pakai WA ya, lihat WA-nya seperti apa. Ketika memang ajakan persahabatan sifatnya sahabat, ajakan tahajud dan sebagainya, ya mengajaknya baik mah nggak apa-apa. Lain halnya mengajaknya kemaksiatan itu yang tidak dibolehkan bagi diri saya, seperti itu. Artinya kalau dalam perkataan tutur kata penyampaiannya sopan itu tidak masalah ya Pak Ustadz. Tapi ketika dia sudah memanggil dengan tidak nama atau panggilan sayang atau bebek, itu tidak diperkenankan Pak Ustadz. Ya, itu justru yang menyebabkan nanti maaf gitu ya, kita enggak ketemu aja, kita pernah merasakan rasa kangen ya, kangen, nggak ada komunikasi apapun sifatnya, kita melihat wajah dan sebagainya, itu kangen itu menimbulkan cukup ada syahwat di diri kita. Gimana kalau ada komunikasi baik dengan WA ataupun lain sebagainya gitu. Nah ini khawatir menimbulkan efek ada unsur kemaksiatan yang tidak diperbolehkan gitu. Tetapi ketika sekedar apa kabar, sekedar menanyakan seperti itu saja, ya insya Allah diperbolehkan.
Namun ketika misalkan nanya sampai tidak menamblem apa abi segala macam semuanya udah ada nuansa rumah tangga, ya ini kawin beda. Ini kawin baik gitu. Itu yang tidak dibolehkan. Pak Ustadz, kemudian lanjut nih. Tadi kan Pak Ustadz sudah merincikan bahwa memang pacaran itu haram, Mas, karena belum diperbolehkan. Karena itu sama saja seperti mengkonsumsi khamr, itu dilarang. Kemudian Pak Ustadz, ada lagi kasus ditemukan mereka pasangan muda-mudi ini nangis gara-gara putus di bulan puasa. Itu seperti apa Pak Ustadz hukumnya? Nangis, sementara nangis itu kan mengeluarkan air Menangis mata. menangis dalam berpuasa tidak membatalkan puasa, melainkan jatuhnya makruh, ya makruh, ataupun mengurangi pahalanya puasa. Kenapa? Biasanya tetesan air mata yang keluar itu ya ada rasa gitu, ada rasa dan itu yang menyebabkan hukum menjadi makruhnya. Dan apalagi air matanya jatuh ke mulut kita, ya mulut kita, lalu kita hirup itu ya, kita hirup, dan itu membatalkan pahala puasa, membatalkan puasanya, bukan pahala. Kemudian ini dilematis juga ketika banyak berbagai macam hal ya disajikan melalui digital, harus pintar-pintar juga menyaringnya tentu Pak Ustadz. Nah, pesan Pak Ustadz kepada para milenial seperti saya nih di dalam utamanya bulan suci Ramadan ini seperti apa Pak Ustadz? Saya atau kami mengajak kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat milenial, para pemuda, pemudi, tentu manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini, ya kita kembali ke Al-Quran, kita jaga Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita suci Al-Quran, dan bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, ayo kejar alif-alifan. Tentu banyak yang peduli dengan hal ini semuanya. Apalagi kalian milenial dari tingkat para pelajar yang masih duduk di tingkat SMP maupun SMK, tentu banyak kosong waktu di rumah. Manfaatkan waktu di rumah untuk dekat dengan para ulama, dengan dekat para guru, dengan teman-teman yang soleh maupun soleha. Hati-hati, bukan setan yang dibelenggu di bulan suci Ramadan, melainkan setan dibuka di bulan suci Ramadan untuk mengganggu kekhusyuan kita dalam nilai ibadah bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Ya para Tribuners, demikianlah perbincangan santai kita, ngobrol santai Ramadan bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Ifna, pimpinan Majelis Taklim ataupun pesantren Syababul Rahman di Bojonggede, Kabupaten Bogor ini. Nantikan ngobrol santai Ramadan di episode berikutnya. Saya Yudhistira Wane dan Pak Ustadz Ifna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.